Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Generasi Milenial Malaka Jaya. Nama saya Nicholas dan di episode kali ini adalah episode yang spesial karena saya ditemani oleh 5 teman saya. Ada Nadine. Hai. Ada Rahel. Halo. Ada Fernando. Halo. Ada Alen. Halo. Dan ada Bang Anes. Halo semuanya. Hari ini aku akan membahas tentang seseorang yang bijaksana. Pasti aku kan? Jangan kepedean deh. Aku ingin membahas tentang orang paling bijaksana di dunia. Aku tahu. Salomo kan? Betul banget. Salomo Raja Israel. Iya. Kamu tahu gak? Ternyata Salomo itu sudah menjadi raja sejak umur 20 tahun loh. Menurutku, Raja Salomo adalah Raja Israel favoritku. Dari segala hal yang bisa dia minta kepada Tuhan, dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Cuman itu yang dia minta. Betul. Walaupun dia raja Israel, raja atas beribu-ribu umat, dia bisa saja meminta kekayaan, umur yang panjang, kemuliaan, atau hal apapun. Tapi dari semua itu, dia meminta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dari mana kamu tahu kalau Raja Salomo itu raja yang bijaksana? Kamu pernah mendengar cerita dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi? Iya, aku pernah dengar. Cerita tentang 2 orang perempuan yang hidup dalam satu rumah dan memperebutkan satu bayi. Kedua ibu itu melahirkan bayi hanya beda 3 hari kan? Iya, betul banget. Tapi saat mereka berdua saja di rumah, salah satu dari mereka meniduri bayinya, kemudian bayi itu mati. Kemudian ibu bayi itu menukar bayinya yang mati dengan bayi yang hidup. Ibu itu sadar ketika dia akan memberi makan bayi itu, dan ia tahu bahwa bayinya itu sudah mati. Mereka pergi ke Raja Salomo karena tidak menemukan solusi. Tidak ada yang mau mengalah. Lalu apa yang Raja Salomo lakukan? Raja Salomo akan memenggal bayi itu menjadi 2. Bukannya itu sangat kejam? Kedengarannya sih kejam, tapi dengan cara itu, ibu yang sebenarnya merelakan bayinya lahir untuk diberikan kepada ibu yang berbohong. Dengan kebijaksanaan dari Tuhan, Salomo dapat melihat mana ibu yang benar dan mana ibu yang berbohong. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 22, kita bisa melihat bahwa ibu yang berbohong berfokus kepada anaknya yang mati, sedangkan ibu yang jujur berfokus kepada anaknya yang hidup. Aku juga pernah baca di Jewish Law Commentary. Kedua janda tersebut adalah ibu mertua dan menantu. Di peraturan Yahudi, ketika seorang perempuan menjadi janda, tidak mempunyai suami dan anak, mereka harus menikahi saudara laki-laki dari suaminya yang telah meninggal. Menantu itu berbohong karena dia tidak mau menikahi saudara dari suaminya yang adalah bayi yang hidup itu. Menantu itu harus menunggu hingga bayi itu cukup umur dan tidak boleh menikah lagi. Oh begitu. Salomo sangat bijaksana sampai berpikir seperti itu ya? Ya, dia sangat bijaksana sampai berita tersebar ke negara-negara lain. Bahkan, Ratu Sheba datang mengunjungi Salomo untuk melihat kebijaksanaan Salomo. Ratu Sheba ingin melihatnya sendiri dan memuji Tuhan karena sikap Salomo dalam memperlakukan pegawai-pegawainya. Bahkan memberikan 120 talenta emas, rempah-rempah, dan batu permata yang mahal. Bahkan sepanjang perjalanan Ratu Sheba, setiap perhentian pasti mendengar cerita-cerita tentang kebijaksanaan Salomo. Tetapi, sayangnya Raja Salomo jatuh ke dalam dosa karena menikahi banyak perempuan asing untuk relasi dan kejayaan bangsa. Padahal Tuhan Yesus sudah berfirman di 1 Raja-Raja 11 ayat 2 untuk tidak bergaul dengan mereka. Betul, di setiap cerita pasti ada hal baik yang bisa kita pelajari. Topik hari ini sangat menarik ya. Dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan, penting untuk menggunakan sebaik mungkin karena itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Betul, Ratu Sheba bahkan bela-belain mengunjungi Raja Salomo untuk belajar kebijaksanaan darinya. Nah, kita harus belajar lebih rajin agar bijak seperti Raja Salomo, bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus sering membaca firman Tuhan dan berdoa seperti Raja Salomo. Ya, ini akan membantu kita menjadi lebih bijaksana karena penting untuk bijaksana dalam bersikap karena perbuatan kita akan berefek kepada orang lain. Dan penting untuk selalu berfokus kepada Tuhan. Jadi sampai di sini ngobrol-ngobrol kita. Gimana menurut teman-teman semua tentang Salomo? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa Like, Komen, Share. Dan subrek. dadah. dadah.